Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Eliana selaku Direktur Poltekkes Bengkulu, terima kasih atas undangan kehormatan Ibu sehingga kami bisa diberikan waktu di tempat yang terhormat, di saat yang terhormat dan penuh rahmat. Dan juga tentu Bapak Agung Riyadi, Wakil Direktur 1, Bapak Dahrizal, Wakil Direktur 2, Ibu Linda, Wakil Direktur 3, para dosen, staf, dan para mahasiswa. Daun bambu bersuara merdu, itulah tanda dari penghulu. Kalau Tuan ingin maju, belajarlah ke Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ibu Eliana, saya dilahirkan dari rahim seorang bidan. Ibu saya namanya Ana Rohana dan beliau adalah seorang bidan. Bapak saya juga bekerja di Kementerian Kesehatan. Kata orang, semua anak-anak dari ibu saya atau saya anak pertama, semuanya sehat walafiat. Mengapa? Karena dilahirkan dari seorang bidan. Keluarga kami sejahtera, bahagia, karena ibu saya mentalnya mental seorang perawat. Dan kemudian saya sekarang menjadi trainer ESQ selama 20 tahun. Dan alhamdulillah sudah merawat 1,7 juta, tapi merawat hati. Jadi artinya saya juga sebenarnya adalah anaknya bidan dan anaknya perawat. Jadi beruntunglah adik-adik yang kuliah di sini, adik-adik nanti akan dapat jodoh yang bagus, kemudian akan dapat kerja yang bagus, kemudian hatinya akan terbentuk, insya Allah hidupnya penuh rahmat dan barokah. Selamat bergabung ya di Poltekkes Bengkulu. Nah, saya setelah lulus kuliah, saya menjadi dosen, Ibu Eliana. Ini adalah profesi saya sebagai dosen ASN, jadi pegawai negeri. Tapi karena saat itu gaji sedikit, saya berhenti. Setelah 7 tahun jadi ASN, saya menjadi pedagang celana jeans. Ini tahun 1989, jadul ya. Nah, setelah itu 1 toko nggak cukup, 2 toko nggak cukup, saya merasa nggak puas. Akhirnya sampai 7 toko. Tapi saya pun merasa nggak puas, kurang apa ya. Saya jadi atlet karate. Saya ikut di PON 12, alhamdulillah memberikan medali. Tapi saya nggak puas juga, apa ya yang kurang gitu. Saya tergila-gila tuh dengan dunia saat itu ya, sebelum ESQ saya tulis. Sampai yang disebut orang sukses itu kalau punya mobil-mobil seperti ini. Dan akhirnya pada tahun 1998 bangkrut, semuanya habis, hidup saya tidak bahagia. Sudah punya 7 toko tidak bahagia, sudah berkeluarga tidak bahagia, kemudian juga sudah punya segala tidak bahagia, dan akhirnya saya tuliskanlah buku ESQ. Nah, ini buku ESQ yang saya tulis, tidak sadar lebih kurang 5.000 halaman di atas kertas bekas saya tulis. Yang ketemu kertas bekas itu 5.000 halaman, sisanya tidak ketemu. Setelah itu saya sharing kesalahan saya selama ini, di buku itu saya tulis. Kesalahan pendidikan selama ini saya tulis. Rupanya barulah saya sadar bahwa pendidikan yang selama ini hanya berbasis kecerdasan intelektual. Bahkan untuk sukses dan berhasil, itu harus punya kecerdasan emosional dan juga kecerdasan spiritual. Kecerdasan intelektual mengajarkan nilai akademik. Tapi saya yakin Ibu Eliana tahu, begitu nanti terjun ke dunia kesehatan, ya, perawat atau medik, pasti nanti di situ yang bekerja bukan hanya intelektual, betul Ibu ya, tetapi kemampuan untuk peduli, kemampuan untuk sabar, kemampuan istiqomah, kemampuan untuk memimpin, kemampuan untuk bergaul, kemampuan untuk sabar untuk merawat pasien, kemudian kemampuan beradaptasi dengan pimpinan, dengan lingkungan masyarakat, itu kecerdasan emosional, dan itu 80%. Tetapi setelah bertahun-tahun nanti jadi perawat, sudah mulai bosan, akhirnya mulai harus belajar ikhlas. Banyak orang hidupnya tidak ikhlas, akhirnya sengsara dan mundur dari profesi mulia sebagai seorang perawat. Banyak saya dengar. Mengapa? Karena tidak punya kecerdasan spiritualitas. Nah, kecerdasan intelektual, kemampuan untuk berpikir, kecerdasan emosional, kemampuan untuk merasa,
Kecerdasan spiritual adalah kemampuan untuk memahami 3 pertanyaan. Siapa saya, di mana saya, mau kemana saya. Nah, adik-adik yang hadir di sini, Anda semua beruntung. Tidak semua Poltekkes memberikan bekal yang tepat. Kebanyakan hanya yang warna merahnya saja. Betul? Seperti kamu waktu SMA. Di kampus-kampus lain pun tidak ada. Di Poltekkes lain pun tidak banyak. Mungkin jarang sekali. Tetapi Poltekkes Bengkulu memang istimewa. Anda harus memberikan aplaus dan tepuk tangan kepada Ibu Direktur. Tepuk tangan dong untuk Ibu Eliana. Nah sekarang bagaimana pondasinya supaya siap nih menghadapi ujian, apalagi di zaman COVID, kemudian harus WFH, tekanan datang silih berganti, penyakit datang, banyak keluarga yang meninggal dunia. Nah karena itu kita harus melihat diri kita itu seperti sebuah gunung, ya, gunung Kerinci. Gunung itu harus seperti ini, Gunung Dempo, Gunung Kerinci atau Gunung Dempo. Jadi yang namanya kinerja kita ketika kita bekerja, kemudian apa yang kita hasilkan, itu semua tentu ada skill. Kita belajar skill, knowledge, pengetahuan. Tetapi ketahuilah, Profesor Dr. Daniel Goleman melakukan sebuah research bahwa kecerdasan intelektual itu hanya 10-20%. Saya mantan dosen 7 tahun, kemudian saya jadi pengusaha 25 tahun. Sekarang saya bikin kampus ASQ Business School, ya, S1 juga. Tapi apa yang kekurangan di zaman dulu itu dilengkapi, yaitu di bawah gunung es. Jadi yang kelihatan tuh es tuh hanya gunungnya, di bawah itu ada values, nilai-nilai. Seperti jujur, tanggung jawab, visioner, disiplin, kerjasama, adil, peduli. Itu yang membuat kita sukses dan bertahan. Tetapi tiang itu tidak bisa bertahan kalau tidak ditancapkan kepada pondasi. Nah, pondasi itulah spiritual intelligence. Dan insya Allah nanti Coach Randy yang akan membantu mengajarkan. Dan nanti Anda akan tahu siapa Coach Randy. Jadi inilah yang akan didapatkan supaya nanti ketika bekerja, bentuk bangunan diri kita seperti ini. Coba lihat diri kita. Yang luar itu adalah kecerdasan intelektual, yaitu pengetahuan tentang dunia kesehatan. Yang warna biru, kecerdasan emosional, adalah ketangguhan kita, kekuatan mental kita, keluasan kita dalam pergaulan, dalam memimpin dan dipimpin. Sedangkan yang putih itu adalah keimanan kita, ketakwaan kita. Nah hari ini yang akan mengajar itu bukan jauh-jauh. Ini orang sangat terkenal di Indonesia. Ya, dia seorang direktur ASQ School of Communication. Jadi dia muridnya ribuan, puluhan ribu ya. Beliau certified professional coach. Beliau juga adalah certified trainer BNSP. Banyak deh jabatannya. Public speaker BNSP. Kemudian jago NLP, jago mastering business communication, dan tentu saja jago mengajar ASQ. Anda tahu siapa orang ini? Ini satu-satunya di Indonesia ini. Ada yang enggak? Dia adalah asli Bengkulu di daerah Padang Kemiling. Kemudian istimewa, alumni Poltekkes Bengkulu angkatan kedua 1997. Tepuk tangan dulu. Salah satu lulusan terbaik jurusan keperawatan. Sekarang dia sudah merawat hati. Aktif di organisasi kampus sebagai sekjen. Inilah Coach Randy yang namanya juga Coach Yusran. Tepuk tangan. Jadi dari Bengkulu datang ke Bengkulu. Demikian Ibu Eliana, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu, terima kasih Pak Agung, Pak Fakdah Rizal, dan Ibu Linda, dan terima kasih kepada semua anak-anak, dan terima kasih atas nama bangsa Indonesia telah membekali dengan benar, dengan cara yang benar kepada generasi masa depan kita. Sebagai penutup, saya akan membacakan pantun. Kalau Tuan suka jambu, jangan lupa buah selasih. Sampai jumpa Poltekkes Bengkulu. Kami haturkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Eliana. Semoga kita berjumpa lagi. Saya izin dan waktu saya dilanjutkan tentu oleh pemuda Bengkulu, kebanggaan rakyat Bengkulu ya. Coach Randy. Dan mudah-mudahan nanti kamu juga bisa seperti Coach Randy, bukan lagi merawat 1-2 orang, puluhan ribu, ratusan ribu orang dirawat hatinya. Selamat berjuang Coach Randy. Ibu Eliana, kami izin pamit dan kami berikan waktu kepada Coach Randy untuk meneruskan. Mudah-mudahan nanti kita ketemu apakah di Jakarta atau di Bengkulu. Salam hormat, salam sehat, salam kemerdekaan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.